Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan perkuliahan mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler 2, kita melanjutkan di pertemuan 7 dan 8. Dalam hal ini kita akan membahas penggunaan atau pengembangan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah kita menampilkan 7 segmen menggunakan IC 74HC4511 yang merupakan PCD to 7 segment decoder yang telah mahasiswa sekalian praktekkan, di mana outputnya adalah nilai desimal 0 sampai 9 dengan menggunakan tombol push button 1 ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengembangkannya di pertemuan 7 dan 8 atau mata kuliah pada pekan ini, yaitu menampilkan output data menggunakan IC 74HC4511 yaitu BCD to 7 segment decoder, di mana studi kasus pada pertemuan ini adalah up down data 2 digit. Sebelumnya kita 1 digit. Nah, kita akan coba menggunakan 2 digit dengan triggernya adalah 2 push button, yaitu push button up dan push button down, atau push button atas dan push button bawah. Jadi kita akan menampilkan data dari 0 sampai 99 ya, itu kalau up. Kemudian nanti akan kembali lagi dari 0, itu kalau up ya. Kalau down nanti dia akan dari atas ke bawah ya, dimana rangkaiannya kita akan kembangkan, kita akan tambahkan IC 74HC 4511 2 buah seperti ini. Kemudian saver segmentnya kita taruh atas seperti gambar yang telah saya share di PDF di Sinau ya. Seperti ini, silahkan mahasiswa sekalian rangkai di Proteusnya seperti petunjuk ya, seperti ini. Jadi IC 74HC451 yang pertama itu mendapatkan dari 33, 34, 35, 36, dan untuk yang 7HC yang kedua yaitu U3 mendapatkan sinyal inputan dari 37, 38, 39, 40. Nah, pada U2 atau di 74HC yang pertama, nah ini dia nyala terus ya, karena digit yang pertama, kita anggap dia digit yang pertama. Jadi outputnya adalah menuju ke DG1. Di sini pin-pinnya kita gunakan terminal ya. Ini 11, berarti dia nyambung ke 11. Itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu narik kabel secara langsung. Ini di Proteusnya. Dan rangkaiannya sama persis kayak yang sebelumnya. Nah, namun pada 74HC yang kedua, untuk digit yang kedua ini ya, pin yang 21 atau konektor 21 ke sini ke digit 2 ini aktif, dapat aktif dan non aktif. Ya, kapan aktif? Ketika dia data yang kita akan tampilkan lebih dari 9 ya, 10, 11 sampai 99. Kalau satuan maka kita off-kan dengan cara pin BI yang di U2 ini, pin BI langsung ke
sumber 5 volt. Nah, kita potong ya. Kita ambil dari pin 19 PIC 16877A. Jadi kalau nilai data yang kita tampilkan itu lebih dari 9 ya, 10 artinya digit 2 menampilkan 1 ya, maka akan aktif 74HC U3 ini dengan cara memberikan sinyal output di pin 19, kemudian disalurkan ke pin BI pada 74HC di sini ya, menggunakan konektor ya, seperti ini. Nah, dimana nanti kita akan coba contoh penggunaannya adalah seperti ini. Oke, ini pada Proteus sudah ya. Nah, nanti untuk yang konektor ini ya, kita gunakan yang ini terminal mode, kemudian default. Nah, ini konektor default di sini ya, tinggal klik di sini misalnya contohnya ya, klik di sini ya, kemudian kabel kita sambungkan. Nah, kemudian di sini kita berikan notasinya, stringnya apa, misalnya akan diberi notasi berapa terserah ya, misalnya 53 ya, 53 oke aja, nanti bahwa konektor ini dengan label 53 akan tersambung ke label yang 53 juga. Kita oke. Nah, di sini kita tambah satu lagi ya, push button. Nah, push button di sini ya, menuju ke RA2 sini, kemudian masukkan tagnya di sini up ya. Ini dikasih ya 3 coba ya. Oke, 3 terlalu besar. 2 misalnya ya, 0,2 in ya, cukup. Nah, ini down artinya turun ya, 0,2. Oke. Nah, ini terlalu mepet ya, kita coba geser aja. Oke, ini juga geser ya, supaya nah seperti ini. Nah, menempel aja gini ya, up down. Kemudian kita simpan. Kita coba cek dulu ya, sudah kemana ya, udah hack ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, awalnya 0 nilainya, sehingga DG2 nya ini masih nonaktif ya, karena nilainya adalah masih satuan ya. Nah, kita tambahkan lagi ini DG1. Oke, seperti ini ya. Kita jalankan lagi. Ketika kita up akan naik ya, seharusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika 10, nah ini baru aktif ya. Jadi 0 di depan enggak ditampilkan. Oke. Terus ini kalau naik ya. Oke, terus nah kalau turun kita klik down, nanti akan turun ya. Terus
seperti ini. 10 ketika 1 turunkan lagi jadi 9, maka ini jadi 0, tapi 0 tidak ditampilkan. Nah, sehingga nanti di pin 19 ini di off kan ya, di nolkan. Nah, seperti ini artinya tidak aktif. Jadi ketika BI ini tidak mendapatkan sinyal tinggi, dia non aktif, artinya tidak digunakan ya, seperti ini terus. Nah, namun ketika sudah 0 ya, ketika down lagi dia akan dari 99 ya, karena sistem ini adalah up down dari 0 sampai 99 ya. Oke, seperti itu. Kita naik lagi juga nanti. Nah, setelah 99 0 lagi ya. Oke, harusnya kan 100, cuma karena digit 3 nggak ada, maka kita 2 digit saja dari 0 sampai 99. Nah, bagaimana cara memprogramnya di di LD Micro? Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi pada file sebelumnya, yaitu pertemuan 56, kita akan kembangkan sehingga menjadi seperti ini ya. Kita tambahkan 2 digit ya, digit 1 digit lagi untuk digit 2. Nah, kita akan rubah dulu. Di sini berarti C data 1 dan C data 2. Nah, di sini kita akan rubah, double klik aja, jadi namanya data 1. Kemudian kita tambahkan di sini di sebelah kanannya ya, instruksinya adalah counter ya, counter CTC. Nah, counter CTC 0 sampai 9. Nah, jadi kita namakan data 2. Oke, kemudian kita tambahkan move-nya di sini ya, di sini ya. Sama ya. Instruction, kemudian sign variable operation, kemudian move. Nah, di sini kita rubah jadi data sama dengan C data 2 ya, sedangkan yang di sini dirubah jadi C data 1 seperti ini. Nah, jadi nanti ini untuk satuan, ini untuk puluhan istilahnya ya. Oke, ini untuk X1. Nah, kemudian kita X2 tambahkan, sampai tinggal copy aja rungnya. Caranya taruh di sini atau di mana terserah, yang penting di rung 1, edit, copy dulu, copy rung ya, copy rungs, kemudian kita tambahkan rung barunya ya, after. Nah, di sini kemudian kursor taruh di rung yang baru tadi kita buat, kemudian edit paste rung. Nah, akan sama persis. Nah, kita rubah di sini jadi X2. Oke, atau enter. Nah, no aja ya, sehingga ini artinya apakah X1 juga akan diganti X2? Ya tidak ya, hanya ini saja yang kita pilih. Nah, kemudian nah ini instruksinya berbeda. Yang ini untuk menambahkan naik ya, ini naik, tapi yang ini adalah turun ya, reverse, kebalikannya dari CTC, jadi CTR. Nah, kita hapus saja dulu ya, ini hapus, sorry, salah ya, ini kita tambahkan dulu deh ya, sehingga di sini jangan dihapus dua-duanya dulu, kita tambahkan instruction, kemudian CTR ya, counter, kita pilih CTR. Nah, oke, kalau sudah ada, yang ini dihapus, yang merah ya terpilih ya, delete aja, kemudian tambah satu lagi counter ya, CTR, kemudian kita rubah jadi C data 1 sama, namun ini kebalikannya ya, dari 9 ke 0 ya. Oke, rubah. Oke, nah ini juga sama, ini data 2, start value nya 9, min value nya adalah 0,
artinya dia akan menurunkan nilainya. Oke, nah ini sama sudah, nggak masalah ya, ini sama disamakan. Oke, persis. Nah, kemudian kita tambahkan rung satu lagi di bawah rung 2, yaitu fungsi untuk mengaktifkan digit 2 ketika data 2 lebih dari 0 ya. Oke, caranya kursor kita aktifkan di rung 2 dimanapun ya. Di sini yang penting rung 2. Kemudian edit. Nah, Anda insert after. Nah, kemudian di sini kita berikan instruksi ya, memastikan ya apakah data 2 lebih besar dari 0. Ya, jadi instruction, kemudian compare variable, kemudian pilih insert GRT, compare for greater than ya. Apa yang kita akan cek ketika ya data 2 lebih besar dari 0. Ini artinya apakah data 2 lebih dari 0? Kalau ya, apa outputnya? Ya, kita tambahkan instruction ya. Ini aja coil ya. Namun kita berikan digit 2 ya, outputnya namanya Y digit 2, maka Y digit 2 akan aktif. Di sini yang kita maksud ya, ini ya, ini akan aktif sehingga U3 ini akan dapat digunakan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang rung 4, nah kita akan rubah yang di pertemuan sebelumnya data ya, kita akan rubah nih yang data jadi data 1, yang YA, YA1, YB1 dan seterusnya, karena untuk digit 1 ya. Ini 1 ya, tambah ya aja. Nah, seperti itu aja ya perubahannya. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama ya, ini udah seperti itu. Kemudian ini 1. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ya, jadi sudah sampai seperti ini ya. Semuanya kita rubah ya. Jadi YA, YA1, YB1, YC1, YD1 sama ya. Oke, sudah sama. YA1, YA, YB1, YC1, YD1 untuk digit 1. Nah, kemudian kita buat untuk digit 2-nya ya. Kita kopikan rung 4 ke bawahnya ya, sehingga kita buat nanti YA 2 dan data 2 ya. Jadi ini Anda klik di mana, yang penting di rung 2, edit ya, copy rung. Oke, kemudian edit, insert rung after. Nah, akan ada rung yang kosong di sini di rung 5 ya. Kita isikan, kita pastekan di yang dari rung 4 tadi ya, paste rung. Oke, akan sama persis. Nah, kita akan rubah oke seperti ini ya, D data 2, ini YA 2 ya. Oke, YA 2. Nah, kalau udah seperti ini no aja ya. Oke, kita rubah semuanya sampai ke bawah, yaitu yang data 1 jadi data 2, YB1 YB2, YC1 jadi YC2, YD1 jadi YD2. Kita rubah ya, sama persis. Kemudian kita akan meng-assign kembali pin-pinnya. Nah, oke, kita lihat, kita samakan pinnya ya. X1 di 2, X2 di pin 3. Nah, pin 3. Kemudian YA di YA1 33. Nah, kemudian YB1
34 ya. YC1 35 ya. YD1 36. Nah, kemudian yang YA2 di 37 ya. YB2 38, YC2 di 39, kemudian YD2 di 40. Oke, setelah itu kita simpan aja save as ya. Kita save as. Nah, namakan P78 ya. Karena sudah ada 78-nya, kita 78 terserah. Kalau Anda nanti nyimpennya di P0708. Kalau saya karena sudah ada sebelumnya, maka saya tambahkan namanya tutorial misalnya ya. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian kita compile ya, jangan lupa compile ya. Compilenya ke 78 tutorial. D dikit 2 belum ya. Kalau seperti ini artinya jangan bingung, ini ya dikit 2 belum nih ya. Nah, masih yang kurang ya. Oke aja di sini. Oke, nanti sampai selesai. Oke, nah kemudian kita rubah lagi digit 2 di 19. Kita lupa tadi di 19 mana? Nah, ini 19 ya. Oke, kita simpan lagi, kita simpan. Kemudian compile. Langsung ya. Sukses. Oke, kalau sudah, kita akan coba di ISIS-nya. Kita double klik di sini, kemudian kita cari 78 tutorial. Open ya. Oke. Nah, kita jalankan. Oke ya, awalnya 0. Kita naikin ya. 1. Oke. Baik, tadi belum bisa tampil apa yang kira-kira kurang. Kita cek ke atas. Nah, ternyata ini ya. Ini data 1, data 2. Nah, ini belum ya. Ini rubah dulu. Ini data 1. Nah, ini data 2. Oke ya, ini juga sama. Data 1. Ini data 2. Oke, simpan. Kemudian compile kembali. Jadi kita lupa ya, dan tidak sama. Oke, kita coba simulasikan kembali di Proteus ISIS di rangkaiannya. Kita running. Oke, dilihat ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti ketika 10 ini kan jadi tadinya 0, kalau 0 tidak aktif. Ketika jadi 1 maka aktif ya. Oke, jadi nilai yang tampil adalah sebenarnya 1 dan 0 ya. Pengertian kita adalah 10 ya, padahal di sistem adalah di 2 variabel ya, variabel C data 1, ini data 1 dan ini data 2, masing-masing 0 sampai 9 sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Naik lagi ya, kalau di down nanti bawah. Oke, kalau sudah down sampai 0, ketika down lagi, nah mulai dari atas ya, karena CTC dan CTR adalah merupakan couple ya, yang saat di CTC adalah naik ya, cuma karena dia sirkular, ketika sudah nilai maksimal akan kembali lagi ke nilai awalnya. Begitu juga yang down ya, cuma down ini dia akan nilainya diturunkan ya. Kalau yang CTC naik, dia CTR kebalikannya, yaitu ke bawah, ke down ya. Oke, seperti itu.
Nanti silakan mahasiswa bisa mempraktekannya di laptop masing-masing. Oke. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silakan mahasiswa dipraktekkan di laptop Anda masing-masing dengan melihat rangkaiannya seperti ini yang cermat, kemudian buat rangkaian DLD mikronya juga yang cermat ya, diikuti ya. Oke, ya. Jadi ini maksudnya adalah CTC naik, kemudian ketika sudah menilainya maksimal akan dilempar ke ini, sinyal akan naik sesaat ke kanan, nah maka dia jadi 1 ya, seperti itu. Ini juga sama, kalau 0 nanti ke 1 dia akan rubah, intinya seperti itu ya. Keluaran darinya akan diterima, nanti kalau ada lagi ke depannya, di depannya ini juga akan diterima lagi ketika ada perubahan dari 0 ke 1 ya, atau ini kalau ini 1 ke 0 ya. Demikian, semoga dapat dipahami. Silakan mahasiswa sekalian dapat mempraktekannya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.